5, 4, 3, 2, 1. Welcome to BMC Teenagers. Shalom teman-teman remaja yang ada di rumah. Aku harap teman-teman dalam keadaan yang baik di rumah, walaupun situasi yang bisa kita lihat sekarang semakin memburuk. Tapi aku harap teman-teman dapat tetap tinggal di rumah, tetap mengikuti anjuran pemerintah. Kita sama-sama bantu pemerintah untuk menghentikan penyebaran ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita ambil saat teduh sejenak. Kita akan membacakan satu ayat firman Tuhan di Filipi 4 ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ayat ini sangat menguatkan kita untuk tetap bersukacita walaupun di tengah situasi yang seperti ini. Tuhan mau ingatkan kita kalau kita tuh tetap harus bersukacita karena penyertaannya yang membuat kita tetap bersukacita. Mari kita angkat satu pujian sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar yang korbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh wisdom yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam
untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Pagi ini kita mau angkat beberapa pokok doa syafaat kita. Yang pertama, kita mau sama-sama berdoa untuk pemerintah Indonesia dapat membuat setiap kebijakan yang tepat untuk menangani penyebaran virus COVID-19 ini, agar semua situasi dapat tetap berjalan normal dan tetap kondusif. Yang kedua, kita mau berdoa juga untuk kegiatan belajar teman-teman yang mungkin sekarang mengalami pergeseran, yaitu melalui secara online. Kita berdoa untuk setiap teman-teman yang belajar di rumah, apapun yang teman-teman butuhkan, kiranya Tuhan selalu mencukupkan itu. Dan yang ketiga, kita mau berdoa untuk setiap kita, terutama para remaja, untuk saling memperhatikan satu sama lain. Walaupun di tengah situasi seperti ini, Tuhan mau kita untuk saling memperhatikan, untuk menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar pada kita. Mari kita sama-sama berdoa untuk ketiga pokok doa syafaat ini. Bapa kami yang baik, bersyukur buat hari ini, buat pagi yang indah ini, kami boleh bersama-sama bersekutu di BMC Teenager. Berkati seluruh pemerintah kami, jajar-jajar tertinggi dari pemerintah kami, agar dapat membuat keputusan yang tepat dalam menangani virus corona ini. Kami mau berdoa juga untuk para remaja kami, Tuhan, yang sekarang mungkin mengalami kesulitan dalam belajar secara online, yang mungkin kami tidak terbiasa, tapi Engkau yang mampukan kami, Engkau yang bantu kami, Engkau yang cukupkan apapun yang kami butuhkan untuk belajar online ini, Tuhan. Yang ketiga, kami mau berdoa untuk setiap kami, Tuhan, walaupun di tengah situasi yang seperti ini, Tuhan, kami mau untuk saling memperhatikan, kami mau untuk saling mendoakan setiap kami, sehingga kami dapat terus melihat kasih-Mu, dan kami dapat saling peduli terhadap sesama kami, Tuhan. Thanks, Jesus. Thank you, Lord. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah.
kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk kasih dan kemurahan-Mu yang begitu luar biasa. Kami tahu Engkau begitu baik, Engkau begitu mengasihi setiap kami. Engkau juga begitu mengasihi setiap kami, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kami rindu Tuhan, kami terus merasakan kasih dan kemurahan Tuhan. Kami tahu beberapa hari ini, bahkan beberapa bulan ini kami sedang mengalami kesulitan, tapi kami percaya pengharapan yang besar ada di dalam Tuhan. Kami selalu menantikan pengharapan itu. Kami rindu Engkau terus bekerja di dalam setiap kehidupan kami, di dalam kehidupan kami lepas pribadi maupun di dalam keluarga kami. Terima kasih Bapa, ini ucapan syukur kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Ya, shalom, selamat pagi teman-teman yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Baik. Wah, baik ya. Oke teman-teman, kita sungguh bersyukur minggu lalu kita dapat sama-sama merayakan Paskah. Hari ini kita juga dapat bertemu kembali di BMC Teenagers. Mungkin ada sesuatu yang berbeda. Hari ini BMC Teenager kita mendatangkan seorang narasumber yang luar biasa gitu ya, narasumber yang ganteng, narasumber yang diidolakan banyak wanita gitu ya, baik dari yang tua, oma-oma gitu ya. Pokoknya mengidolakan narasumber ini. Gitu Idaman ya. ibu-ibu ya? Iya, narasumber kita ini adalah pasien pertama COVID-19 gitu ya di Palembang. Bukan COVID-19. Gitu ya. Jadi pasien gitu. Bukan Jangan pasien dong. Narasumber kita ini adalah seseorang yang sangat expert di bidang percintaan dan pergombalan gitu ya. Waduh. Coba gombal dikit gimana? Di bidang IT, bukan di bidang pergombalan. Dia nih kalau mau dikata deketi 10 cewek, 11 kali ditolak gitu ya. Tapi yang terakhir ini dia lagi deket intens gitu ya. Pendekatan udah oke, udah maksimal, tinggal nunggu restu bapaknya aja gitu. Jangan gosip nih, jangan gosip. Gitu ya. Nah teman-teman, hari ini kita kedatangan narasumber yang pastinya ingin men-sharingkan mengenai keadaan beberapa hari ini, beberapa minggu ini. Narasumber kita ini juga dulunya mantan ketua di BMC Teenagers. Tahun berapa Pak? Tahun 2015 ya? 2016 gitu ya? 2015-16 Oh 2015-2016, iya. Pada saat itulah dia mulai belajar untuk jatuh cinta gitu ya. Mantannya di mana? Sebelumnya udah. Tapi digantungi waktu itu ya. Sekarang makan lebih expert. Oh gitu ya. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, namanya siapa Pak? Bisa perkenalkan diri? Iya, nama saya banyaklah teman-teman sudah kenal, Alvin. Umur 21 tahun. Masih muda ya? Iya, masih muda. Mau tanya apa lagi? Oke. Baru wisuda. Wisuda nggak jadi, jangan Wisuda diperjelas. nggak jadi gitu Nggak ya? jadi wisudanya. Tapi udah dapat Ditunda, ijazah. tapi udah dapat Mantap ijazah. juga. Jadi tahun depan kemungkinan nikah rencana ya. Nggak secepat itu, nggak secepat iya. itu. Masih ada Kita harus konkol nyari dulu ya. kerja dulu yang Kerja dulu mapan. yang mantap. Kayak gitu. Supaya mertua merestui gitu ya. Iya, mertua yang mana nih? Iya, usah dijelas, usah diperjelas ya. Mertua kau pun kebanyakan Pin gitu ya. Nah, menurut Alpin, keresahan apa sih yang sedang Alpin sendiri alami dan mungkin teman-teman lain juga alami gitu ya? Atau menurut Alpin kondisi sekarang oke-oke aja gitu? Kalau keresahan sih banyak. Kalau biasanya tuh sering yang paling simpel tuh waktu kerja biasanya makan siang tuh bisa pilih tempat makan siang tuh mau di mana. Sekarang tuh benar-benar terbatas banget. Kadang nyari tempat makan tuh Susah ya, iya susah banget. Dekat-dekat sini aja kayak di kemarin mau makan di Kopi 7 tiba-tiba tutup kayak ya? gitu. Nah, mau makan di ayam geprek bensu tutup juga. Akhirnya Yetji tutup juga. Padahal Kadang mau juga modus sudah gitu ya. habis ya gitu. Kacau. Untuk keresahan pribadi sih hal-hal yang kecilnya kayak gitu sih. Kalau cinta di tengah corona aman ya? Nggak ada cinta di tengah corona. Ada dong, cinta di tengah corona tuh Nggak ada tetap cinta. aman gitu ya. Yang Tiba-tiba adanya diantari kedukaan baki sebenarnya. gitu ya. Diantari puding. Diantari apa lagi? Nggak ada cinta. Kedukaan Oh, iya. semua itu Cuma banyak kan. teman kita Aldo aja gitu ya. Ya. Tengah corona
cintanya menggebu-gebu. Oh, ada lagi Patria. Patria Oh, iya. juga. Oke, salam untuk Patria, Aldo dan teman-teman yang ada di rumah gitu ya. Patria baru ulang tahun nih kemarin makan kan. Holiko dia nggak ngajak-ngajak gitu ya. Mantap kali, walaupun beli satu gratis satu. Oke, jadi keresahan seperti itu ya. Iya, betul. Iya, saya juga sih mengalami keresahan ya. Pastinya ketakutan. Secara khusus ya di dalam kehidupan hari lepas hari gitu ya. Soalnya masih ngantor, belum work from home. Work from home. Wah, kode-kode gitu ya. Nah, jadi kadang di kantor itu tiba-tiba ada yang bersin sembarangan gitu, ada yang batuk sembarangan, kita tuh takut. Kita tuh khawatir. Apalagi kawan ini, ya kan, tinggalnya mau tahu di area red zone gitu ya. Di area peperangan. Baru kapan? Yang keluarganya terdampak positif. Minggu lalu ya. Bukan keluarga, tetangganya ya. Tetangga. Minggu Lalu baru dikasih tahu. Positif corona ya. Iya, red zone. Kau datang ke sini pakai APD, Bro. Janganlah. Nanti Itu untuk ketular semua teman-teman kita yang di garis depan, di paramedik untuk itu. paramedis, untuk dokter, Jadi ya. teman-teman jangan berlebihan ya pakai Iya. APD semua. Tolong ya, di rumah tidur pakai APD nggak masuk akal gitu ya. Nggak masuk akal, Nonton kepanasan. TV pakai APD, mau masak pakai APD. Tapi Panasan. kalau pacaran boleh lah ya pakai APD. Jangan juga. Oh, jangan, ya. Kepanasan nanti. Bukan kode untuk yang di Villa Kenten gitu. Oh iya. Oke ya. Nah teman-teman, secara khusus Alpin bagaimana sih mengatasi keresahan tersebut? Ada nggak tips dan trik secara khusus untuk teman-teman juga yang ada di rumah untuk mengatasi keresahan tersebut? Banyak berdoa lah ya. Banyak berdoa. Nah ini kan memang sekarang nih banyak waktu juga di rumah. Jadi lebih banyak baca firman Tuhan juga, lebih banyak berdoa. Mantap, kasih tepuk tangan lu. Wah, Teman-teman juga, aku secara pribadi ngerasain ya waktu sekarang tuh banyak tempat-tempat yang nggak bisa ditongkrongin kan. Jadi sekeluarga tuh pasti full terus, maksudnya dari jam 6 tuh pasti udah ngumpul semua kayak gitu. Jadi lebih kayak apa ya, lebih ngerasa akrab aja sama satu sama lain kayak gitu. di dalam keluarga ya. Iya, karena biasanya tuh kalau di rumah Jam 6 belum pulang semua ya. jam 9 biasanya pulang baru lengkap. Itu pun kadang ada satu anggota keluarga misalnya jam 11, jam 12 suka nongkrong kayak gitu kan. Gitu ya. Sekarang nggak bisa lagi gitu ya. Nggak bisa lagi, sekarang udah jam 6 pasti udah di rumah semua Di sih. rumah udah mandi, cuci kaki, cuci tangan. Iya, nggak gitu juga sih, nggak langsung tidur juga. Oke, jadi untuk mengatasi keresahannya ya banyak-banyak berdoa. Ya, benar. Berserah penuh pada Tuhan. Tetap ya juga menjaga diri pastinya kan. Betul. Menjaga diri kemana-mana, himbauan pemerintah juga harus pakai masker, ya kan? bener. Kemana-mana jangan nggak pakai masker. Nah teman-teman, saya bacakan satu ayat di dalam Amsal 12 ayat 25. Saya rindu dan kita juga rindu. Ayat ini juga menjadi sumber kita supaya dikuatkan, kita nggak takut, kita juga dapat menjalani hari-hari ini dengan baik. Nah Amsal 12 ayat 25 berbunyi, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia, gitu ya. Saya bacakan sekali lagi Amsal 12 ayat 25, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, ayat ini mau membicara secara langsung kepada setiap kita dan juga kepada setiap orang-orang yang mendengarkan yang ada di rumah, memberitahukan kepada kita bahwa kekhawatiran itu malah membungkukkan orang. Kekhawatiran atau ketakutan itu malah membuat kita semakin takut. Benar nggak? Benar. Nah di tengah keadaan-keadaan seperti ini, menurut saya wajar kalau kita takut. Tapi takutnya juga jangan berlebihan. Takutnya jangan sampai takut yang keterlaluan ya. Di dalam bahasa Inggris dikatakan kekhawatiran itu ada dua. Pertama fear, yaitu ketakutan atau kekhawatiran biasa. Dan yang kedua ini ketakutannya adalah anxiety dalam bahasa Inggris. Dikatakan bagaimana ketakutan ini adalah ketakutan yang sangat berlebihan. Ketakutan yang membuat orang tersebut merasa cemas. Ya, sampai nggak bisa tidur, sampai nggak bisa makan, ya kan? Kayak di jatuh cinta ya? Iya, udah pengalaman gitu. Pengalamannya bagus atau buruk kayaknya? Ada yang bagus, ada yang buruk. Gitu. Kayaknya dari senyumnya banyak yang bagus gitu ya. Waduh. Nah, jadi teman-teman, katanya orang yang sampai
kekhawatirannya berlebihan ditandai dengan perasaan gugup katanya. Wah, gugup, gelisah, tegang, detak jantung cepat gitu ya. Cepat nggak kau bro? Enggak lah. Oh enggak lah ya, detak jantung cepat, napas cepat, gemetaran. Coba kau ngomong dulu. Halo. Halo. Mantap kali ya. Dan dikatakan sulit bahkan tidak bisa tidur. Yang seperti saya katakan tadi. Nah teman-teman, di dalam kehidupan ini ya, kalau kita takut berlebihan juga nggak baik. Kita takut berlebihan apalagi memang di tengah situasi sekarang, kita jangan sampai takut berlebihan. Firman Tuhan juga memberitahukan ketika kita takut, ketika kita khawatir, ini malah membuat kita lebih tidak semangat, membuat kita malah keadaan tubuh kita menjadi down dan drop. Tetapi firman Tuhan memberitahukan kepada kita bagaimana setiap kita harus memberikan dan menyampaikan perkataan yang baik. Ya, dikatakan perkataan yang baik menggembirakan dia atau menggembirakan menggembirakan orang banyak. Orang banyak. Obat gitu. Ya. Saya tadi masuk, hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya. Jadi teman-teman, di dalam kehidupan kita hari lepas hari, ya, kita harus tetap semangat. Kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Boleh sih takut, ya. Kita boleh khawatir, tapi kita takutnya jangan takut yang berlebihan. Betul. Kita jangan takutnya yang malah membuat kita drop, membuat kita down, ya. Firman Tuhan berkata, orang takut itu adalah orang-orang yang tidak beriman. Orang yang khawatir adalah orang-orang yang meragukan namanya kuasa Tuhan. Jadi teman-teman, kita juga terus berharap kepada Tuhan, kita percaya dan yakin bagaimana kuasa Tuhan itu luar biasa di dalam kehidupan kita. Mungkin sekarang kita sedang terpuruk, kita sedang mengalami kesulitan, ya tetap nantikan pertolongan daripada Tuhan. Gitu ya. Betul. Dari koko kita Alpin, ada yang ingin disampaikan lagi? Kalau dari saya sih harapannya tuh teman-teman dari remaja nih sekarang kan memang waktunya itu lebih banyak di rumah. Di rumah ya. Iya. Jadi memang dari pemuda sendiri bersyukurnya udah punya komunitas kecil yang memang gimana ya? Jadi enaknya tuh kalau kita punya komunitas kecil tuh kita tuh bisa Saling menguatkan. iya, saling menguatkan dan saling memperhatikan. Jadi kita tuh bisa cerita apa yang jadi pergumulan kita, apa yang jadi masalah sekarang di keluarga kita maupun di studi kita. Dan harapan aku teman-teman bisa ngelakuinnya secara mandiri kayak gitu, tanpa ada program dari remaja maupun dari BMC Teenager ataupun dari gereja. Teman-teman bisa ngelakuinnya dengan cara ya hubungin satu-satu teman-teman yang Saling memperhatikan. iya. Iya, BMC Teenager kita juga punya kelompok kecil, namanya Care ya. Ya. Ketua-ketua Care-nya jangan lupa perhatiin anggotanya masing-masing, dihubungi gitu ya. Ditanyai kabarnya, bagaimana kabarnya dan sebagainya. Betul, karena konsep dari Care sendiri memang pengen teman-teman itu bertumbuh di dalam Kecil. komunitas ini kayak gitu. Komunitas kecil gitu ya. Komunitas kecil ini karena aku percayanya sih teman-teman pasti bisa bertumbuh di komunitas yang kecil kayak gitu. Jadi gereja kita juga bisa berdampak sih bagi lingkungan sekitar kita sih. Oke, mantap lah ya. Iya. Oke, jadi teman-teman, memang sengaja hari ini secara khusus ada narasumber gitu. Mungkin udah sering kelihatan. Biasanya dia ini main gitar, temani saya. Tapi hari ini saya ajak supaya dia juga bisa sharing gitu ya. Supaya dia juga bisa menyampaikan sesuatu menjadi berkat. Ya. Jadi teman-teman, Koko ini Koko yang luar biasa. Gitu ya. Untuk sekarang kesibukannya pelayanan di gereja, ya. Pelayanan di gereja. Pelayanan di gereja, tapi enggak pelayanan di hati seseorang gitu ya. Enggak, lagi enggak. Jadi teman-teman tetap semangat, tetap ada di dalam kasih dan juga perlindungan daripada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, saling mendoakan, ya, saling menopang antara yang satu dengan yang lain. Kita walaupun di tengah kesulitan, kita dapat menjadi remaja-remaja yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Oke teman-teman, BMC Teenager Growing Community, Tuhan Yesus memberkati setiap kita, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami kembali bersyukur, terima kasih untuk kasih dan kebaikan Tuhan. Hari ini kami juga dapat sama-sama saling sharing
Kami juga menyadari di tengah kesulitan maupun keresahan-keresahan yang kami alami, kami percaya dan kami yakin ada kuasa Tuhan yang besar di dalam kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus secara khusus untuk virus corona yang sedang menyebar dan menginfeksi banyak orang. Kami rindu badai ini juga dapat segera berlalu, sehingga nantinya kami juga dapat bersama-sama berkumpul kembali di komunitas BMC Teenager. Terima kasih Bapak, kami sungguh bersyukur dalam nama Yesus Allah yang hidup. Haleluya, amin. Hai BMC Teenagers, apa kabar kalian? Saya harap kalian tetap ada dalam keadaan sehat dan kuat. Teman-teman, saya di sini sudah merindukan kalian. Saya rindu kalian juga dapat saling merindukan. Rindu itu ibarat hutang. Dimulai dari kecil, didiamin, tiba-tiba jadi besar. Teman-teman, mungkin di rumah kalian sudah bosan, sudah nggak tahu lagi mau bikin apa, udah stres. Tapi teman-teman tetap berharap sama Tuhan, nantikan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan teman-teman hari lepas hari. Mazmur 55 ayat 23 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Teman-teman juga jangan lupa pakai masker, ya, masker untuk menutup mulut, bukan masker untuk wajah. Teman-teman tetap dalam keadaan sehat, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.